untuk bonus Porprov 2022 kemarin bener belum teranggarkan di APBD murni, Pak. Iya. Atlet ini ada yang sampai nggak kenal pelajaran lain, Pak. Cuman taunya olahraga yang dia Tekuni. Iya. Jadi dia sudah kalah untuk dapat ilmu yang lain. Punya ilmu cuma satu-satunya itu, Pak. Kalau nggak kita hargain begitu menyedihkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Paipun. Ya pun. Sahabat Digas, kali ini pada hari Senin yang berbahagia ini kita akan mengambil tema program KONI Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2026. Tentu saja program KONI ini merupakan program yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Tulang Bawang karena olahraga merupakan salah satu kebutuhan, salah satu hal yang memang penting di tengah masyarakat. Bersama saya telah hadir Ketua KONI Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2026, Bang Arif Budiman, SKM MM. Di samping beliau sudah hadir juga Pak Bendahara Umum, Bang Dedi Miske SKM. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Iya, iya, sehat Bang ya. Alhamdulillah. Ya, kita akan bincang-bincang nih Bang terkait KONI. Jadi kemarin itu pas pelantikan memang lama juga ditunggu-tunggu kapan pelantikan KONI karena masyarakat Tulang Bawang juga ingin KONI benar-benar bisa bergerak setelah dia dilantik itu Bang. Jadi kira-kira apa yang bisa kita bincangkan terkait program KONI ini Bang 2022-2026 Bang? Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, salam olahraga. Jaya. Jaya. Kurang keras nih Tut. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih ini Tut Yendi. Yeah. Saya datang di tengah-tengah studio Digas bersama tim Digas ya. Ini memang kebetulan beliau berkantor di KONI hari ini dan saya ada undangan dari Pak Yendi. Iya. Kami datang berdua. Jadi bicara program KONI tentang 22-26, tentu kita punya program jangka pendek. Jangka pendek Bang ya? Iya. Jangka pendek ini mungkin lebih daripada mungkin perapian organisasi. Iya. Jadi langkah kita awal yaitu nanti kita akan tetapkan ada kepala sekretariat yang mengelola administrasi KONI Tulang Bawang. Iya. Jadi kalau ada rapat-rapat mau buat SPPD, kemudian pelaporan SPJ-nya, nggak lagi tunjuk-tunjukkan. Nggak tunjukkan lagi. Jadi kita akan pilih nanti seorang kepala sekretariat yang punya kompetensi di bidang itu. Iya, iya. Bisa jadi nanti anak muda, bisa jadi juga pensiunan tapi yang masih energi. Nah, yang kita lihat memang kapasitasnya ada untuk memimpin kepala sekretariat KONI Tulang Bawang. Iya. Itu yang langkah awal. Kami ambil mungkin di awal juga. Yang kedua, KONI akan melaksanakan rapat kerja. Rapat kerja ini akan kita gelar. Mestinya kalau tidak ada Lebaran, kita akan gelar di akhir Juni. Iya. Berbenturan dengan Hari Raya Idul Adha, kita mundur di minggu pertama bulan Juni. Apa maksud kenapa jadi penting rapat kerja ini? Karena kita akan meminta kepada semua cabur untuk punya rencana kerja skala prioritas. Iya. Nanti kita akan dengar satu persatu cabur, kita berikan waktu, kita berikan kesempatan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan rencana kerjanya. Kita akan lihat kemampuan keuangan kita. Seperti yang kita ketahui Tut Yendi bahwa KONI ini adalah organisasi plat merah. Sumber anggaran kita yang utama adalah hibah dari Pemda Tulang Bawang. Tapi bukan berarti KONI tidak bisa mengajak unsur luar, pihak lain untuk ikut serta membangun dunia olahraga Tulang Bawang. Iya. Nah, jadi itu Pak, ini sebentar langkah itu kita akan bentuk sekretariat, kemudian rapat kerja. Karena kita sudah ditunggu dengan banyak persiapan PON, ada prapon dan ada beberapa tangkai olahraga yang kita atletnya ikut memperkuat tim PON Lampung.
Sehingga ini yang sudah mepet, sehingga kita sudah harus menggalakkan TC persiapan pemberangkatan para PON itu. Iya. Itu sementara untuk jangka pendek. Jangka pendek ya. Siap. Iya. Saya ke Pak Bendahara Umum dulu Pak. Jadi Bang, kita ini kan terkadang dan sering terjadi ya di cabang-cabang olahraga ini terkait dana nih Bang. Siap. Nah, kembali lagi kalau kita sering mengharapkan dari pemerintah, dia datang juga kadang-kadang dia agak terlambat ini. Nah, bagaimana tip-tip kita dari KONI Tulang Bawang ini untuk melibatkan pihak-pihak swasta seperti yang disampaikan oleh ketua umum tadi nih Bang? Ya boleh Bang. Oke. Ini yang biasanya jadi tiap di anggaran KONI yang jadi masalah. Jadi masalah Pak. Betul ya, di mana-mana itu biasanya KONI pasti di anggaran, karena di anggaran itu hanya hibah. Iya. Hibah itu dia biasanya hanya ada patokan aja. Ada patokan misalnya dalam 1 tahun ya cukupnya sekian, ya sekian saja, tidak ada lebih dari situ. Iya. Nah, mungkin nanti ke depan dengan ketum dan kawan-kawan juga ketua 1, 2 dan 3 itu kita akan ada semacam sharing dan musyawarah. Iya. Itu rencana kita mungkin ada mencari ya semacam bapak angka. Iya. Yang akan kita masukkan ke dalam KONI. Iya. Bagaimana nanti atlet yang akan kita bina itu nanti hanya tidak tergantung dengan dana hibah saja. Kalau kita hanya dengan dana hibah itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Terlalu ada hambatan. Iya. Mungkin nanti di ketua KONI yang baru ini sama Bung Arif Budiman. Ke depan mudah-mudahan dana yang bisa kita luncurkan di luar dana hibah bisa kita wujudkan. Demikian betul. Bismillah lah. Iya. Saya kembali lagi ke Ketum ini terkait masalah dana ini Pak Ketum. Sebelum kita arahnya ke jangka panjang kita, sekarang kita terkait masalah dana juga. Ini kan banyak pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang ini. Bagaimana kita bisa mengajak mereka ini Pak Ketum? Tipsnya bisa mengajak mereka untuk ikut berperan serta di KONI kita, di olahraga di kabupaten yang kita cintai ini. Ya. Jadi gini Ketua, bagaimana mengajak pihak mungkin pengusaha lah ya. Iya. Untuk ikut mendorong prestasi olahraga kita. Iya. Kiatnya yang pertama ini mengajak mereka ini untuk kenal dulu profil KONI kita. Iya. Sehingga saya bilang sama teman-teman jajaran pengurus harian, kita ini kan sudah mulai agak aktif ya. Jadi tiap hari itu kita punya grup di WA. Mana jangan sampai kosong. Betul. Jadi selamanya kalau KONI itu kosong, saat ini KONI itu selalu ada pengurus harian. Ini kita buat entah piket, entah gimana. Kalau sibuk, semua kita pasti sibuk. Karena organisasi ini memang tadi bentuk pengabdian saja. Dia tidak ada apa-apanya nih Pak. Iya. Pak Yendi. Pengabdian, iya. Jadi cara kita tadi bagaimana memperkenalkan program kita. Makanya tadi saya bilang sama teman-teman kalian bahwa kita akan buat program ini yang terukur. Iya. Terukur dalam arti kata tadi sebesar apa niat kita, program kita kalau tidak di backup dengan anggaran yang layak, sulit kita untuk mencapai prestasi. Sebab memang olahraga prestasi adalah tugas KONI. Tapi tidak akan ada prestasi tanpa pembinaan. Tanpa pembinaan, betul. Jadi harga mati. Harga mati. Bahwa pembinaan ini kita tidak bisa setiap ada effort beli atlet, Ini tekad KONI Tulang Bawang dengan segenap pengurus harian, Tulang Bawang tidak lagi beli atlet. Iya, itu tekad Bang. Tapi Tulang Bawang akan menciptakan atlet yang punya prestasi dan punya kapasitas untuk menggapai prestasi tadi. Iya. Nah, jadi soal tadi pengusaha ya sudah mulai lah kita bisik-bisik lah. Iya. Kayak kita di Banjaragung ya sudah punya sekolah sepak bola Kasapa itu Pak. Gitu ya. Kemarin sudah ada coaching kliniknya sudah masuk ya dari Belanda Pak. Kalau nunggu anggaran dari KONI 200 juta itu dari mana? Dari mana? Kemudian hari ini kemarin kita lepas beberapa hari yang lalu untuk ikut Asia Championship ke Bogor Pak. Mewakili Provinsi Lampung usia 14. Kapan tuh baru jalan, baru berangkat? Sudah kita lepas hari apa? Hari Jumat ya. Jumat kita lepas Minggu tanding Pak.
tanding di stadion bertaraf. Ya. Iya sudah kelas internasional. Bahkan saat itu Pak. Dana lagi itu bicara itu. Nah, sementara KONI ini hari dari bulan Desember sampai Juni pun dengan segala macam regulasi kita paham. Iya. Bahwa memang sulit bicara dana dengan satu pintu tadi. Iya. Ini mesti dibutuhkan bersama dengan tim KONI, pengurus harian untuk mencari sumber dana yang lain. Betul. Karena memang bola ini tidak ada berhenti, tidak ada Pak. Saya lihat adik saya punya sekolah bulu tangkis nih Pak. Itu karena hobi. Dia keluarkan uang pribadi dia 50 juta tiap bulan. Iya. Saudara Inul loh Pak. Iya. Nah, jadi pelatihnya 10 juta Pak, kontrak tiap bulan satu orang. Nah kalau 5 Pak, 50 juta Pak. Kalau untuk satu cabur udah segitu Pak, satu bulan 12 bulan 400 juta. Uang kita dari mana? Dari mana? Nah tapi kita bersyukur ketertarikan dunia industri untuk membackup cabur yang mereka sukai ini mulai terjadi. Sepak bola sudah ada Kasapa, bulu tangkis ada Pak Inul. Nanti ada misalnya ada yang mau ambil taekwondo atau pencak silat, kita akan tawarkan. Ini PT apa, usahanya apa, bisa gak dia yang pegang cabur ini dalam hal pembinaan terutama pandernya, pembiayaan, CSR-nya. Ya kita juga nanti minta dukungan, mungkin surat, mungkin apa dari pemerintah daerah, dari Pak PJ Bupati. Saya pikir beliau sudah komitmen benar sama kita, bantu kita dan dorong kita. Nanti mungkin kita akan audiensi lagi. Untuk ngobrol tentang program ini. Iya betul. Karena ini programnya sudah mulai Pak. Ingat Pak, kita ditawarkan untuk jadi tuan rumah. Porprov 2024 Pak. Tawaran ini sudah saya dengar Pak dari Ketua KONI Lampung. Lampung siap ya? Kalau misalnya nggak siap sendiri, kita bagi dengan Lampung Barat. Jadi tuan rumah bersama. Ya sebagai tokoh olahraga, kita tidak bilang tidak siap, ya insya Allah akan kita bicarakan dengan semua unsur terkait yang ada di Lampung. Sebenarnya itu. Oke, sahabat Digas, kita akan kembali lagi di Digas bersama Tut Yendi. Oke, kita kembali lagi di Digas bersama Tut Yendi. Kali ini kembali kita bicara dengan Ketum KONI kita, Bang Arif. Saya akan bicara tentang bagaimana take and give antara kita dengan perusahaan sehingga bisa menarik mereka masuk ke dalam KONI sehingga mereka ikut bertanggung jawab, ikut merasa memiliki KONI, gitu loh Bang. Sehingga ada kerjasama kita dengan para perusahaan-perusahaan yang ada di seputar Tombawang. Jadi begini Tut Yendi. Kalau perusahaan ini kan memang dia sudah ada basically-nya. Misalnya pabrik tapioka Sinar Laut. Kalau kita akan sumbangkan apa yang kita punya, KONI tidak punya apa-apa. Justru kita akan tanamkan rasa cinta mereka terhadap tulang bawang. Bahwa lu boleh cari uang di tulang bawang, ya boleh berbisnis, tapi sedikit saja kita minta bahwa perhatiannya untuk dunia olahraga ini bisa lebih diperhatikan gitu. Mungkin nggak ngurangin keuntungan dalam jumlah besar, tapi dia punya kewajiban juga membina lingkungan sekitarnya. Betul. Nah ini yang kita ambil bahwa kalau kita punya pemain bola, misalnya Pak, satu atlet kita ini ada 25 orang atau 50 orang peserta latihan kita, layak untuk jadi pekerja, usianya mungkin bisa kita taruh, mungkin bisa lah Pak. Zaman dulu kita dengar bahwa ada beberapa klub-klub poli itu semua atlet polinya Pak, kayak Jeremy segala macam pada Lampung itu ditaruh di percetakan ini. Mereka itu tidak sanggup gaji, tapi dapat gaji dari kerja mereka, tapi nggak kelimpungan. Kapan ada kegiatan tanding, nomor 1 tanding, kerja istirahat. Nah, tapi kan kita ini lagi kalau bola ini anak sekolah dini, anak usia dini ya. Ada 10, ada 12, ada 14. Yang Kasapa ini Pak, dia nanti kalau menang mewakili Lampung akan berangkat ke Vietnam Pak. Jauh lagi. Jauh Pak.
Dan sekali berangkat tuh nggak cukup uang 500 juta Pak. Nah itu ya, saya bilang bahwa dunia olahraga ini memang nggak ada yang sekecap jadi. Iya. Ini adalah pembinaan. Nah jadi kayak seperti perusahaan-perusahaan ini kan Bang, mereka kan sudah punya kegiatan olahraga sendiri Bang ya. Misalnya kalau dia di SEAL mereka ada klub sepak bolanya, ada polinya. Nah, bagaimana kita KONI bisa mengakomodir mereka itu bisa masuk ke, sehingga tim-tim mereka itu masuk ke tim KONI kita Bang. Jadi ini yang sudah kita rencanakan dengan seluruh pengurus harian. Bahwa KONI Tulang Bawang selesai lebaran ini Pak, habis rapat kerja ini akan bentuk KONI kecamatan Pak. Iya. Agar benar-benar semua talenta muda itu Pak, yang nendangnya bagus, yang karatenya bagus, nun jauh di sana itu Pak, di pelosok-pelosok Tulang Bawang ini benar-benar tertangkap hadir KONI Pak. Jadi sehingga menjadi satu kebutuhan yang utama adalah membentuk Pak KONI kecamatan di 15 kecamatan yang ada di wilayah Bawang. Baru Pak, anak-anak kita ini kan punya kesempatan yang sama Pak dengan anak-anak di belahan dunia yang lainnya. Mereka main bola di tengah lumpur, main bola dengan segala macam suasana yang ada di desa mereka. Tapi kalau ditangkap fisiknya oke, skillnya mulai muncul, tinggal poles dikit. Nah ini yang melihat nggak bisa kita Pak. Kita butuh nanti tim kecamatan yang juga mewakili tokoh-tokoh pemuda di setiap kampung Pak. Wah, iya. Baru nanti bendera KONI ini ada di setiap kampung sewilayah Kabupaten Tulang Bawang. Iya. 15 kecamatan. Bang Miske, nah ini kan seperti yang kita sampaikan tadi Bang ya. Kita punya program panjang, program banyak begitu cabur-cabur yang akan berangkat lomba. Nah jadi tentu saja kita memiliki anggaran terbatas itu. Nah bagaimana tindakan pusing lah bahasanya dari bendahara umum ini mengatur itu Bang, sehingga yang ini berangkat, yang ini tetap bisa berjalan dengan keadaan dana yang terbatas ini. Bismillah aja. Bismillah. Ya selagi kita masih bisa membantu mereka, walaupun dana itu terbatas, ya mudah-mudahan masih bisa berjalan. Bisa yang memang yang diutamakan kayak misalnya atlet yang prapon mau didahulukan dan atlet yang di sini masih bisa dibina juga. Bisa dibina juga. Ya, jadi kalau terkait ini Bang ya, masih walaupun ini sepertinya yang lebih pahamnya Pak Ketua, cuman saya masih larinya ke Bang Diki terkait ini Bang ya. Saya yang sering jadi konflik bonus ini Bang. Terkait bonus itu sebenarnya itu larinya ketawa Bang Miske kalau bicara bonus. Itu sebenarnya pada saat kita akan memberikan bonus itu bahasanya keluar dari Pemkap masing-masing pemerintah apa memang dari KONI-nya Bang? Bang Miske dulu lah, nanti Pak Ketuanya ya. Nggak apa-apa, walaupun dia agak nggak enak ini. Kalau mau berbicara agak panjang lebar nggak enak sama ketumnya nih. Itu ya. Iya. Karena menyangkut masalah bonus itu adalah tetap dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah, Bagaimana ketua umum itu nanti sinergi dengan pemerintah daerah, dengan badan anggaran mungkin yang ada di DPR untuk mengajukan bonus yang memang sudah dijanjikan. Nah itu biasanya ya ketum yang punya ketum. Gitu. Silakan Pak Ketum yang jawab. Ini memang polemik yang biasa terjadi atau sering terjadi. Saya nggak bicara provinsi lain, tapi itu Lampung Pak. Kita selalu baikon dengan teman-teman kabupaten lain. Bahwa Porpop ini sudah usai Pak. Tanggal 14 Desember itu selesai Pak. Kita berangkat itu kan dilepas dengan pemerintah daerah. Jadi bupati, saya tidak bicara Bu Win atau siapa pokoknya bupati Pak. Bupati Tulang Bawang melepas, memberikan sporting Pak. Sportingnya jelas Pak, semangatnya jelas. Kalau emas sekian, perak sekian, perunggu sekian. Atlet ini ada yang sampai tidak kenal pelajaran lain Pak, cuman tahunya olahraga yang dia tekuni.
Jadi dia sudah kalah untuk dapat ilmu yang lain, punya ilmu cuma satu-satunya itu Pak. Kalau tidak kita hargain begitu menyedihkan Pak. Nah terkait soal kapan bonus mau dicairkan, kita sudah mulai ngobrol. Jadi kita juga menyampaikan ini tidak bisa buru-buru atau sekedar kita, bahwa regulasinya di Pemda ini sudah ada Pak. Kalau APBD itu disahkannya di akhir tahun sebelum masuk tahun anggaran tuh Pak. Jadi misalnya 23 di 22 ini sudah disahkan APBD untuk 23 ini Pak. Saya pikir Pak PJ juga nggak menentukan APBD yang tahun ini dia laksanakan Pak. Sehingga untuk bonus Porprov 2022 kemarin benar belum teranggarkan di APBD murni Pak. Sehingga kita coba masukkan tadi, usulkan di APBD perubahan. Insya Allah di Agustus Pak. Nah jadi ini pertanyaan itu tadi, bahwa regulasinya yang ada di Tulang Bawang seperti itu. Tapi perjuangan pengurus KONI untuk memperjuangkan hak atletnya tidak pernah padam. Tidak pernah hadang. Jalan terus, tidak pernah pudar. Mau dibilang apa, karena ini adalah tanggung jawab kita Pak. Selaku bapaknya cabur Pak. Nah, jadi itu. Oke, langsung aja kita ke ini, Bang Arif. Program jangka panjang kita. Nah, jadi gini. Setelah nanti kita bentuk KONI kecamatan Pak. Yang di depan mata ini adalah Pak ya, kita akan menetapkan Pak cabur unggulan Pak. Kalau kita tidak mungkin Pak menguatkan semua cabur. Semua cabur Jadi nanti kalau bicara tentang silat, Tulang Bawang. Bulu tangkis, Tulang Bawang. Nanti kabupaten lain begitu. Angker besi, Pringsewu. Di benak masyarakat Lampung ini sudah ada Pak. Nah ini yang lagi kita coba lihat sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alamnya seperti apa, sama kelengkapan fasilitas Pak. Sebab kalau kita menetapkan unggulan Pak, tentu fasilitasnya harus mumpuni Pak. Apa yang ada? Tenis indoor. Mungkin bisa PLT nanti kita jadikan cabur unggulan Tulang Bawang, bulu tangkis Pak Inul, dengan infrastrukturnya yang sudah menasional, bisa. Terus apa lagi? Catur, nggak banyak di tempat, dan kita emang paling banyak dapat medali di catur Pak. Tenis meja. Nah, jadi menetapkan unggulan tadi, cabur unggulan disesuaikan dengan keadaan sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua keadaan fasilitasnya. Yang ketiga kemampuan anggarannya. Nah, jadi itu program jangka menengah dan panjangnya akan menetapkan cabur-cabur unggulan Tulang Bawang. Agar orang Selampung kalau ngomong tenis lapangan Tulang Bawang. Kalau bulu tangkis Tulang Bawang. Ini nyarinya nggak kemana-mana Pak. Kalau nanya udang manis Tulang Bawang. Ada apa namanya icon yang bisa kita jual untuk regional Lampung Pak. Nah, kemudian untuk jangka panjangnya ini kita sudah berencana memang akan menambah cabur-cabur yang memang masuk dalam cabur yang dipertandingkan dalam Porprov. Karena ada cabur yang banyaknya itu sekitar, nggak usah ngikutin provinsi Pak, tapi Tulang Bawang wajib punya. Ini sekitar 7-10 cabur. Yang segera kita akan bentuk setelah rapat kerja Pak. Kita bentuk, kita pilih orang-orang yang punya hobi di situ, kemudian punya kapasitas, dan punya semangat dan tanggung jawab besar memajukan cabur tersebut. Mantap. Berikutnya ajakan terkait program-program yang telah disampaikan tadi, baik itu program jangka pendek, program jangka panjang terkait dana, ajakan dari Ketua Umum ke masyarakat Tulang Bawang khususnya, Bang. Jadi saya tidak muluk-muluk terjadi. Saya ini asli Menggalau. Tentu saya punya kewajiban membangun Menggala ini untuk dunia olahraga dengan cepat dan tepat. Kenapa saya bilang cepat dan tepat? Tulang Bawang ini udah atlet. Jadi memang konsep cepat dan tepat ini memang harus benar-benar berdasar
Jadi saya mengajak semua lapisan, dari mulai pemerintah daerah, pengusaha, kemudian anak muda, pemuda-pemudi kita, untuk benar-benar berjuang untuk mengangkat harkat martabat tulang bawang, terutama di olahraga. Kemudian untuk mengolahragakan masyarakat, kita punya rencana setelah rapat kerja nanti Pak, akan ada senam Pak. Akan ada masyarakat akan dimotori dari KONI itu senam setiap pagi minggu Pak. Setiap pagi minggu? Iya, membawa anak dan keluarganya untuk menggerakkan badannya di halaman KONI Pak. Di halaman KONI? Ya, nanti kita akan fasilitasi seperti apa yang kita butuhkan. Misalnya mungkin butuh instruktur, atau ada dari pemuda-pemuda tulang bawang yang bisa, nggak perlu pinter. Jadi minimal status kesehatan masyarakat tulang bawang khususnya Menggala bisa lebih meningkat. Mantap. Bahwa energi yang masuk ke dalam perut kita harus kita keluarkan agar tidak menjadi penyakit. Nah, itu program sederhana. Tapi saya pikir masyarakat olahraga jadi sesuatu yang penting. Mantap. Bang Arif, terima kasih Bang Arif, Bang Dedi. Kita udah ngobrol banyak. Kehadirannya Dedi Gas bersama Dedi ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan yang lebih luas untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Artinya supaya semuanya jelas apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi program kita. Sahabat Digas, kita telah mendengarkan uraian yang begitu fenomenalnya, yang begitu bagusnya dari Ketua Umum dan Bendahara Umum KONI Kabupaten Tulang Bawang. Tentu saja apa yang menjadi program, apa yang menjadi niat baik dari KONI Tulang Bawang tidak akan berjalan tanpa ada kerjasama dari semua pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Kita akhiri episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga jaya.